Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Broduk bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan nantinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Hitung-hitung bantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi dan membuat saya semakin semangat untuk mengupload video-video horor lainnya. Berhubung karena ini adalah momen bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menunaikannya. Karena ini adalah cerita horor pendek, jadi langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Cerita horor, kita mulai. Pernah tidak kalian bermimpi di mana di mimpi kalian itu dikejar oleh sosok yang sangat menakutkan, dan ketika kalian terbangun dari mimpi itu, tiba-tiba sosok itu berada tepat di depan mata kalian. Ya, cerita kali ini datang dari seorang wanita yang bernama Ranti. Saat itu Ranti berusia 17 tahun, di mana di malam itu ia sedang mengalami datang bulan. Jadi karena rasa sakit di perutnya itu, ia tidak fokus, di mana saat itu ia sedang sibuk-sibuknya kerja lembur. Jadi ia pun izin pulang kepada bosnya. Walaupun sebenarnya tim kerjanya ini sedang deadline. Karena rasa sakit yang tidak bisa kompromi, ia pun mau tidak mau izin pulang. Walaupun tampak dari wajah bosnya itu seperti tidak percaya dengan apa yang dirasakan Ranti. Tapi mau bagaimanapun, rasa sakit ini ia yang rasakan. Jadi ia pun berpamitan kepada bosnya serta dengan rekan-rekan kerja timnya. Jadi Ranti ini kerja di salah satu gedung yang ada di kota besar Jakarta, di mana gedungnya ini tingginya 10 lantai dan ia berada di lantai 7. Jadi ia pun turunlah menggunakan lift ke basement kantornya itu. Ia pun pergilah ke parkiran mobil. Dan sampai di parkiran, ia pun langsung pergi meninggalkan kantor itu menggunakan mobilnya. Sebelum ia pulang ke rumahnya, karena minyak dari mobilnya ini sedang res, jadi ia pun pergilah ke pom bensin terdekat. Dan sesampai di pom bensin itu dan selesai juga mengisi bensinnya, karena ia kebelet buang air kecil. Jadi ia menepikan dulu mobilnya ke toilet pom bensin itu. Sesampai di toilet itu ternyata pembalutnya itu sudah banjir. Jadi mau tidak mau ia harus mengganti pembalutnya itu dengan pembalut baru. Nah, di posisi ini di mana ia tidak sadar bahwa pembalutnya ini meneteskan darah dari datang bulannya ini. Mohon maaf buat kalian yang tidak nyaman dengan cerita ini. Jadi ia pun sudah menyediakan plastik kecil untuk ia masukkan pembalut ini ke plastik itu. Dan selesai sudah ia mengganti pembalutnya dan ia pun kembali ke mobilnya. Langsung pergi menuju ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia pun segera pergi mandi. Dan selesai mandi, karena rasa sakit di perutnya ini, ia pun mencoba untuk segera tidur, berharap ia tidak mengalami sakit ini keesokan paginya. Nah, di saat ia tidur ini, ia tidak sadar entah ini mimpi atau kenyataannya. Jadi sebut sajalah ini mimpi. Jadi saat itu ia berada tepat di kamarnya dan ia sedang berdiri di kamarnya. Ia melihat ke pintu kamarnya ini, di mana pintu kamarnya itu digedor beberapa kali dengan irama yang sama dan suara yang tidak besar. Awalnya Ranti ini berpikir mungkin saja itu adalah ibunya. Namun ketika ia membuka pintu kamarnya itu, tiba-tiba ada sesosok makhluk yang tubuhnya itu sangat besar, di mana matanya itu berwarna merah, melihat ke arahnya dengan tatapan yang sangat tajam. Dan wajahnya itu seperti tersenyum, namun senyumannya itu
tampak sangat bengis. Ranti yang melihat sosok itu, ia pun sangat takut, langsung membanting pintu kamarnya. Namun entah kenapa sosok ini seperti bisa menembus pintu yang sudah ia kunci rapat-rapat. Ranti pun berteriak, namun suaranya itu tidak mengeluarkan suara. Ia terus berupaya untuk berteriak, namun itu tidak ada hasilnya. Jadi ia perlahan-lahan mundur, menghindari sosok itu yang perlahan-lahan maju mendekatinya. Ranti yang sangat takut, ia mengucapkan kata-kata istighfar dan beberapa ayat-ayat pendek yang ia hafal. Namun sepertinya sosok ini tidak mengalami efek dari bacaan-bacaannya. Ranti memohon-mohon ampun kepada sosok ini, namun sepertinya sosok itu tidak menggubrisnya. Jadi sampailah di mana sosok ini berhadapan tepat di matanya yang hanya berjarak sekilan dari matanya itu. Perlahan-lahan sosok ini menggerayangi tubuh Ranti. Nah, karena Ranti ini berteriak sangat keras, sampai-sampai ia pun terbangun dari tidurnya. Ternyata itu adalah mimpi. Dan baru saja ia membuka matanya, ternyata sosok itu tepat di hadapannya dengan ciri-ciri yang sama. Iya, tubuh yang hitam besar dengan mata yang merah, tersenyum sangat bengis di atas Ranti, di mana Ranti tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Nah, di malam itu Ranti pun pingsan. Dan keesokan paginya ia sudah terbangun, namun pakaian yang ia gunakan itu sudah terbuka. Dan pakaian yang ia gunakan di mana ia menggunakan piyama yang berkancing. Nah, kancing dari bajunya itu terbuka 3 buah. Ia berpikir sangat keras, apakah sosok itu menggerayangi tubuhnya? Namun ia tidak tahu kejadian selanjutnya. Dan saat pagi hari itu ia bertanya kepada ibunya, namun ibunya tidak mendengar teriakan Ranti. Nah, sejak kejadian malam itu Ranti hidupnya seperti mengalami kejadian-kejadian yang terus aneh, di mana di saat ia sedang sendirian, ia seperti diawasi oleh sosok yang ia lihat di malam itu. Dan sampai di malam hari kembali ia dihantui dengan sosok itu. Karena kejadian ini berulang sampai 2 kali, Ranti pun sampai tidak bisa tidur. Ia berjaga semalaman di kamarnya itu sampai pagi. Namun di pagi harinya ia terserang demam. Lalu ia pun menceritakanlah kepada ibunya bahwa apa yang ia alami 2 malam berturut-turut. Dan ibunya pun langsung berinisiatif menelpon teman di masa sekolahnya itu yang ternyata bisa mengatasi kejadian-kejadian mistis yang dialami Ranti ini. Dan tak lama kemudian teman dari ibunya ini pun datang dan memperkenalkan dirinya kepada Ranti. Nama teman ibu Ranti ini adalah Ibu Sam. Dan Ibu Sam ini pun langsung mengadakan ritual khusus di tempat kamar tidur Ranti. Dan selesai ia meritualkan itu, ternyata benar bahwa ada sosok yang mengikuti Ranti, di mana sosok ini tertarik dengan Ranti. Entah dari mana awalnya. Lalu Ranti pun menceritakan kejadian malam sebelum ia mengalami teror itu. Dan bisa dipastikan sosok ini awalnya mendatangi Ranti itu karena Ranti lalai mengganti pembalutnya, di mana darahnya ini menetesi lantai toilet itu. Dan Ranti tidak sadar karena toilet di pom bensin itu lampunya remang-remang. Dan karena sudah dipastikan bahwa sosok ini berasal dari toilet pom bensin itu, jadi Ibu Sam ini memberikanlah pegangan kepada Ranti supaya sosok ini tidak berani mendekatinya. Dan Ibu Sam pun juga mengatakan bahwa ia sudah mengusir sosok ini karena ternyata sosok ini berada di sudut di samping tempat tidur Ranti sambil melihati Ranti dari tadi. Dan Ibu Sam pun berpesan kepada Ranti harus terus membawa pegangan ini. Sebut saja pegangan ini adalah jimat. Jimat ini terus ia pegang bahkan ketika ia mandi. Letakkan jimat itu di dekat ia mandi. Dan sebulan kemudian setelah Ibu Sam memberikan jimat itu,
Entah kenapa atau kebetulan, sosok ini tidak pernah lagi datang menemui Ranti, baik itu secara langsung atau di dalam mimpi. Dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Iya, lagi-lagi tentang pembalut datang bulan. Buat wanita di luar sana, sebaiknya kalian lebih hati-hati lagi. Karena hal-hal sepele yang kalian tidak sadar ini bisa membawa malapetaka. Entah itu hal yang serius atau biasa saja. Namun sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Sebelum saya tutup video kali ini, kembali lagi saya ingin ingatkan, buat kalian yang merasa tertarik dengan cerita yang saya bawakan tadi, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Hitung-hitung bantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Jangan lupa juga mampir di video-video lainnya yang ada channel ini. Karena saya jamin banyak cerita-cerita yang horornya itu sangat epic. Dan saya Adil undur diri. See you.